Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan mengenai strategi masuk aliansi strategis yang terdiri dari Andi Oktaviansa, saya sendiri Nur Apita, Nurulina Hartati, dan Sri Herlaningsih. Strategi masuk aliansi strategis. Apa itu aliansi strategis? Aliansi strategi yaitu perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Kemudian lingkup aliansi strategi antara lain, yang pertama aliansi komprehensif, terbentuk ketika para partisipan setuju untuk melaksanakan secara bersama-sama berbagai tahapan proses yang membuat produk atau jasa yang dapat dibawa ke pasar R&D, desain, produksi, pemasaran, dan distribusi. Kemudian aliansi fungsional merupakan ruang lingkup strategi aliansi yang lebih sempit dengan menyertakan hanya satu fungsi bisnis, meliputi aliansi produksi, aliansi pemasaran, aliansi keuangan, aliansi riset, dan pengembangan. Bagaimana proses memulai penentuan negara tujuan bisnis? Ada 3 keputusan dasar bahwa sebuah perusahaan di depan ekspansi asing harus mengambil pasar, waktu untuk melakukannya, dan pada skala apa. Pilihan harus didasarkan dalam penilaian jangka panjang potensi laba negara yang bersangkutan. Potensi ini adalah fungsi dari berbagai faktor. Daya tarik negara seperti potensi pasar untuk bisnis internasional tergantung pada keseimbangan manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan praktek bisnis di negara itu. Faktor penting tergantung pada kesesuaian penawaran produk Anda di pasar dan persaingan lokal. Strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang manajer lakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Biasanya strategi fokus pada profitabilitas dan pertumbuhan laba. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Apita. Untuk memaksimalkan profitabilitas, perusahaan harus yang pertama memilih posisi yang efektif dan layak dapat mendukung permintaan. Yang kedua, mengkonfigurasi operasi internal sehingga mereka mendukung posisi itu. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang tepat di tempat itu untuk mengeksekusi strategi. Faktor-faktor yang turut menentukan keunggulan perusahaan dalam industri global dominan yang berkaitan dengan negara atau lingkungan regional tertentu, yaitu yang pertama, faktor produksi, yang kedua, dimensi yaitu kondisi-kondisi permintaan, yang ketiga industri-industri pendukung, yang keempat strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, yang kelima struktur kepemimpinan biaya internasional, yang keenam strategi diferensial internasional, yang ketujuh strategi fokus internasional, yang kedelapan strategi kepemimpinan biaya diferensial integratif internasional, yang kesembilan strategi tingkat perusahaan internasional. Membangun aliansi di negara tujuan. Yang pertama, struktur aliansi yang baik harus dirancang untuk membuat sulit untuk mentransfer teknologi tidak dimaksudkan untuk ditransfer. Memiliki perlindungan kontraktual untuk menjaga terhadap risiko oportunisme oleh pasangan. Melibatkan kesepakatan di muka untuk keterampilan swab dan teknologi untuk memastikan kesempatan untuk keuntungan yang adil. Ekstra komitmen yang kredibel yang signifikan dari pasangan di muka. Yang kedua, mengelola aliansi yang baik membutuhkan manajer dari kedua perusahaan untuk membangun hubungan interpersonal. Harus mempromosikan belajar dari mitra aliansi. Harus mempromosikan divisi pengetahuan yang dipelajari di seluruh organisasi. Keuntungan aliansi internasional, yang pertama meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya, partner, atau rekan. Akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Pembentukan tim dengan korporasi dan menambahkan sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi, komplementer, sehingga korporasi mampu untuk tumbuh dan memperluas secara efektif dan efisien. Yang kedua, memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Yang ketiga, memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitas. Yang keempat, berbagai pengetahuan dan keahlian. Dengan strategi aliansi, perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang kurang baik mengenai cara produksi, cara memperoleh sumber daya tertentu, cara menghadapi peraturan pemerintah lokal, ataupun cara mengelola lingkungan yang berbeda. Contoh perusahaan multinasional, kasus aliansi Aqua dan Danone.
aliansi strategis akhirnya menjadi pilihan terbaik bagi masa depan Aqua. Danone pun diuntungkan daripada harus membangun merek sendiri yang penuh dengan risiko di Indonesia. Di tengah kesulitan keuangan yang membelenggu, PT Aqua Gold dan Missipay Tbk (AGM) datang pinangan dari grup Danone, perusahaan air mineral terbesar kedua di dunia yang bermarkas besar di Prancis. Lewat Danone Asia, kelompok tersebut akhirnya membeli 40% saham PT Tirta Investama, perusahaan holding yang menaungi PT Aqua Gold dan Missipay Tbk, senilai 32 juta US dollar, sekitar 420 miliar rupiah dengan kurs Rp13.000 pada Juni 1998. Saat merealisasikan pembelian saham tersebut, berdasarkan Direktori Pasar Modal Indonesia 1997, TI menguasai 33,5% saham AGM. Artinya lewat pembelian tersebut, Danone ikut memiliki 13,4% saham AGM. Bagi grup Aqua, aliansi strategis tersebut benar-benar bagai durian runtuh. Di tengah kesulitan arus kas, dana segar yang diluncurkan Danone sangat membantu kinerja keuangan sekaligus menutup kewajiban-kewajiban pada laporan keuangan per 31 Desember 1998. Misalnya terlihat utang jangka pendeknya menjadi nihil dan utang kepada pihak ketiga menyusut dari 11,25 miliar rupiah pada 1997 menjadi 7,4 miliar rupiah pada 1998. Utang bank pun mengecil dari 2,34 miliar menjadi 19,95 juta. Dengan posisi keuangan seperti itu, langkah PT AGM menjadi lebih ringan. Tidak heran bila laba bersihnya melonjak dari 7,77 miliar menjadi 18,91 miliar atau meningkat 143%. Nisbah antaranya pendapatan dari aset langsung melejit 2 kali lebih dari 5,8% menjadi 10,87%. Posisi keuangan Aqua menjadi lebih baik karena pemegang saham sepakat untuk tidak membagikan dividen. Saldo labanya meningkat hampir 2 kali lipat dari 19,31 miliar menjadi 38,21 miliar. Berkat aliansi tersebut, citra AGM ikut terdongkrak di industri AMDK dan Danone menempati peringkat nomor 2 di dunia di bawah Nestle. Rentang produk dan merek dimiliki Danone sangat lengkap. Evian menguasai 9% pangsa pasar dunia dengan 1,4 miliar liter pada tahun 1997. Menurut Volvic, Danone di Amerika Serikat namanya menjadi Danone Badoit, Farrell, Period, Satage, Natia, dan sebagainya. Danone sangat agresif mengembangkan pasar di Asia dan dikenal selalu memiliki merek-merek yang sudah punya reputasi di pasar lokal. Kami tidak ingin mempertaruhkan nama dan dengan membeli perusahaan tidak berkualitas. Dengan jawaban Mikhail Sardin, Vice President Danone Asia yang ditempatkan di TV ketika ditanya wartawan. Lewat aliansi ini, Aqua bisa memanfaatkan jaringan pemasaran maupun teknologi yang dimiliki grup Danone yang memperkuat penetrasinya ke pasar regional. Kenyataannya, setelah aliansi strategi itu, penjualan Aqua melonjak. Setelah mengalami kemunduran 6% pada tahun 1998, Aqua bangkit kembali setahun kemudian dengan tingkat volume produksi yang tumbuh hingga 17% dan pada tahun 2002 angka itu telah naik 3 kali lipat. Semua ini berkat aliansi strategis yang dijalin dengan Danone. Dari materi yang dipaparkan di atas, Danone maupun Aqua mempunyai strategis bisnis internasional yang sangat tepat dalam membentuk aliansi strategis ataupun lainnya dalam membentuk laporan keuangan itu sendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atau Filipi Alidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.